Bismillahirrahmanirrahim. Selamat waya begini kepada rekan sahabat semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan semangat berbagi dan bukan untuk menggurui. Maaf ampun ya para guru, para masta. Jangan komen. Dan maaf juga ya, saya ini bukan maksud apapun. Ini ceritanya ini saya perlihatkan banyak kipas ya, dari berbagai merek, komplit lah ya. Bukan maksud apapun, sekali lagi justru tujuannya ya tetap dengan semangat berbagi ya, tidak ada rahasia ya, omong kosong dengan rahasia, itu kata guru saya. Dan itu yang saya ikuti. Yang namanya rahasia itu katanya itu pasti halnya sedikit ya, tapi memang penting, tapi dirahasiakan gitu ya. Kalau saya emang gak ada rahasia lah ya. Semangat pokoknya ya. Bagi para sahabat yang sedang belajar, atau juga ya pokoknya apapun lah ya kegiatan Anda, tetap semangat untuk memperkaya hasanah pengetahuan tentang dunia kipas angin yang ternyata maaf ya, menurut ya biasalah, bukan bagaimana, saya kira itu mudah lah ya. Apalagi kipas angin yang kecil ya. Kalau kipas angin besar itu ada lumayan agak ribet karena harus gulung ulang, kalau yang harus gulung ulang gitu ya. Kalau kipas angin ini kuncinya adalah pertama nekat dulu, tetapi harus tetap didasari dengan penasaran gitu ya, penasaran, ingin tahu, kemudian apaan sih ini dalamnya gitu kan. Kita lihat, kita buka, kita preteli gitu kan. Ya itulah dalamnya, sangat simpel ya. Sangat simpel sahabat. Aduh maaf. Posisi saya nggak enak nih ya. Oke, geser dulu sedikit. View-nya itu tuh aja yang nggak ada pergerakan. Oke. Intinya kipas kecil ini sangat-sangat sederhana ya. Sangat-sangat sederhana. Terdiri dari apa ini namanya, karen ya, kemudian ini ada koker yang ada lilitannya di sini ya, sepulnya ada lilitannya dengan jumlah tertentu. Saya udah mencoba menyepul ulang gitu kan, dan sangat lebih mudah, lumayan agak ini daripada kipas besar ya. Kalau kipas besar tuh ribetnya, ada speed di situ. Jadi kita gulungnya itu berkali-kali. Lumayan lah ya. Terus juga banyak, habisnya banyak, hampir 2,5 on kalau yang karennya tebal itu. Kalau karen yang 2 cm itu yang kayak di Mas Pion itu lumayan, sampai 2,5 ons lah ya. Pokoknya sediakan aja 3 ons. Pakai 0,20 atau 0,18 boleh ya. Kalau tenaganya lumayan gede itu pakai 0,20. Cuman penuh jentinya, jadi sesak gitu ya. Kalau 0,18 itu lebih ini, cuman memang ukuran lebih kecil, otomatis tenaganya juga agak loyo dan mudah putus ya. Tapi kalau tembaga asli sih sangat inilah ya, lumayan kuat, tidak mudah putus seperti yang aluminium. Tapi kebanyakan sekarang sih yang pakainya aluminium ya. Terus juga karennya tipis. Udah, jangan dulu ke sana. Kita cerita tentang kipas kecil sahabat. Saya akan coba kupas tuntas insyaallah tentang kipas kecil ya, dengan berbagai merek. Ini saya dapat ini dari sahabat-sahabat saya, para pengepul ya.
Ya lumayan lama ini saya dapatnya, ya lebih dari setahun lah ya. Karena nggak mesti gitu ya, nggak mesti dapat, nggak mesti dapat, nggak mendapat tiap hari maksudnya. Ya sangat-sangat inilah lumayan langka. Maksudnya dalam sebulan paling dapat berapa biji gitu ya. Jadi saya koleksi dan saya perhatikan dari semua jenis merek ternyata kerjanya ya sama itu-gitu juga. Hanya mungkin sedikit ditambahi dengan seperti misalnya kalau yang dari Sekai itu ada 110 220-nya. Cuman gitu aja lah. Atau juga ada yang 3 speed gitu ya. Jadi ada yang 2 speed, ada yang 3 speed. Nah, kalau yang ini seperti misalnya yang ini dari merek lumayan ternama itu yang tinggi itu. Ya, ini saudaranya ini saya dapat 2 ya. Ini 3 speed ya. Jadi kabelnya ada 4. Jadi ada yang kabel langsung ke jalur PLN-nya 1, kemudian ini speednya 3. Gitu ya. Penggulungannya gampang. Hehe. Itu ya. Nah, kita kembali ke dasarnya dulu. Kenapa kipas bisa rusak? Ini kasihan ya sahabat ya, ini udah terbengkalai, ini dibrak-bruk itu di sahabat saya pengepul juga di bandar-bandar ya. Saya carinya ke pengepul, jadi pengepul kedua ya. Jadi dari pengepul 1 naik ke pengepul kedua, jadi ke bandar kecil ya. Nah, kebetulan ada beberapa sahabat saya yang jadi bosnya. Gitu. Kadang dikasih gitu. Enggak. Nah, ini juga nih bekas kebakar, ini udah dilempar-lempar kemana lah gitu. Karena juga saya sepul ulang. Karena memang udah putus pangkal kalau yang ini ya. Jadi harus kan jalur tuh ada, kalau 2 speed tuh ada 3. Ada yang langsung ke kabel PLN itu yang 2 itu ya. Nah, kemudian yang satunya kan ke saklar. Saklar pembagi antara speed 1 dan speed 2. Nah, kalau yang putusnya ini biasanya ini yang dalam ya, putus pangkal. Dan kadang ada yang pakai pengaman itu pakai ini ya, pakai pius ya, pius termopius itu 130 atau 135 derajat gitu ya. Nah, itu ke dalam sahabat, yang ke bawah gitu, di bawah ini. Makanya ya kalau putusnya juga udah pendek banget, udah masuk ke pangkalnya ke dalam, ya wayahna harus dibongkar ya. Nah, kalau yang model-model Orion gini ya, merek-merek bagus itu biasanya tembaga ya. Tapi kalau harus dililit ulang biasanya yang di dalamnya itu udah lengket-lengket biasanya. Karena mungkin udah kepanasan ya. Gitu. Jadi biasanya setengahnya itu tetap harus dibuang karena udah kekelupas lah mungkin ya di dalamnya itu. Kalau yang udah kepanasan terlalu gitu ya. Karena memang kalau bosing ini macet, otomatis ini kan walaupun bosing ini lancar ya, ataupun saya sudah coba ganti pakai bearing kayak yang ini kan udah pakai bearing ya, makanya ini udah agak geser, ini tutupnya ini nggak bisa rapat karena memang mundur dia si ininya ya, si ukuran belakangnya itu, jadi nggak rapat ya. Nah, contoh seperti ini juga, ini saya udah ganti bearing nih. Nah, cuping itu kan banyak ya, ada yang gede ini cuping besar, nah ini cuping kecil, terus ada yang agak tebel gitu ya, bermacam-macam. Tapi tetap ukuran itu intinya ukuran dalamnya itu, ukuran asnya itu ada yang 6, ada yang 5. Untuk yang kipas karakter itu biasanya itu 5 ya, tuh yang belakang tuh ya, yang belakang itu kipas karakter ya, itu 5 mili. Nah, kalau yang model-model umum yang ini itu 6 mili ya, 6 mili. Jadi kalau diganti pakai bosing harus, atau ukurannya yaitu yang 6 mili ya, jadi 606 ya. Jadi ukurannya itu ZZ atau SS ya, atau RR, apa istilahnya, ZZ itu kan zinc, jadi seng, ada yang plat seng itu yang putih, itu ada juga yang karet itu si pelapis penutup si pelornya itu ya di bearing, atau SS
SS apa RR? 606 ya. Ada yang 606, kalau saya pakainya 606. Kalau yang ini yang besar itu gak usah dibahas, pokoknya nanti ada. Udah dibahas ya di video saya selanjutnya, sebelumnya. Nah kalau ini mah 606 kalau ganti bearing. Yang enak itu pakai bushing yang gede sahabat ya. Nah bushing yang gede ini, nah ini masuk, si bearingnya itu masuk ke dalam, jadi rapet tuh. Nah kalau yang ini kecil, ini nggak akan muat pakai 606. Nah ini juga nih, ini juga agak nolol ya, agak mencodot karena memang nggak muat. Ada ketahan di dalamnya, itu ada untuk nyimpen apa itu, busa itu ya. Jadi ada galengannya, ada jendolannya di dalam, jadi ketahan. Ini juga nggak masuk tuh, makanya agak nolol ya, agak keluar gitu. Pakai bearing, nah ini lebih awet. Tapi tetap pada prinsipnya, walaupun selancar apapun ya, apakah pakai bushing baru atau pakai bearing, tetap sih ini tuh panas sahabat ya, karena ada lilitan ini. Apalagi maaf yang merek-merek ya, yang itu, yang banyakan itu ya, yang itu tuh ya, yang sono. Nah itu maaf dia itu aluminium pakainya, aluminium. Terus juga mungkin jumlah lilitan di dalam ininya sedikit ya, karena makin sedikit, logikanya kan gini, makin sedikit itu sepul lilitan, maka ohmnya itu makin rendah tahanannya itu ya, otomatis dia makin kencang putarannya, tapi efeknya panas gitu. Makanya kalau ingin lebih adem dan bertenaga, teori guru saya ya itu mengatakan bahwa perbesar ukuran diameter kawatnya ya, sedikit lah geserin, misalnya 0,15 jadi 0,18 gitu ya pakainya. Nah terus si jumlah lilitannya dibanyakin, jangan dikurangin tapi ditambah, selain jadi adem karena memang ohmnya jadi tinggi ya, tapi kan itu si penampang kawatnya jadi besar, otomatis tenaganya makin gede, tapi juga resikonya wattnya juga nambah gitu ya. Ya disamakan lah, misalnya 0,15 pakai 0,15. Kalau saya pakainya 0,18 atau pakai 0,20 malah ya, tenaganya itu nggak bisa. Jadi gini, putaran si ininya itu, si asnya itu agak pokoknya si torsinya itu agak gede sahabat gitu, tenaganya gede gitu, daya puntirnya itu gede. Kalau yang kecil memang irit setrumnya, tapi itu. Nah resikonya ketika si bushingnya udah mulai seret, maka dia akan pelan putarannya, otomatis sahabat akan menggunakan speed 2. Yang mana speed 2 ini adalah, jadi kan gini, speed 1 itu lilitannya itu otomatis dia lebih banyak gitu ya. Jadi dari, kalau logikanya itu dari, jadi ke putaran speed itu ke aslinya itu ke speed 2 dulu yang kencang, tapi jadi namanya speed 2. Nah nanti yang terjauh, lilitan yang terbanyak, misalnya 3000 lilit gitu ya, ke 3000-nya. Misalnya yang speed 2-nya itu misalnya 2700-an kalau saya, 2700 atau 2800 lah gitu ya. Nah itu baru speed 2, tapi jadi speed 2 ya, kita sambung keluar kabelnya itu jadi speed 2. Nah nanti speed satunya kita tambahin lagi 250. Kalau guru saya bilang ada tambahin 100, kalau saya ekstrim 250 gitu ya. Jadi misalnya yang R atau speed 2-nya itu yang kenceng, yang paling kenceng itu di 2750 misalnya lilit, tambahin 250 lagi kan jadi speed 2 gitu ya. Otomatis kan jadi 3000 tuh totalnya, 3000 lilitnya. Makanya kokernya yang gede nih ya. Walaupun karannya kecil tapi ini kokernya gede. Lebih adem ya. Kalau lebih banyak, ohmnya makin tinggi, otomatis lebih adem. Tenaga makin gede. Ya, itu teorinya. Yang jadi masalah prakteknya yang agak susah. Tapi sebenarnya kalau lilit ulang yang ini itu sangat mudah ya, sangat mudah. Agak sulit kalau yang
kipas besar ya, karena ada speed misah-misah gitu. Itu agak sedikit challenge lah, nantangin gitu ya. Nah, kembali lagi ke laptop, bahwa penyakit inti dari kipas itu adalah bosing yang kering. Ya, karena si karennya sendiri, maaf, misalnya si namanya, si kawatnya ini pakai aluminium, udah ukurannya kecil ya, atau pakai 0,20 pun kalau aluminium itu beda lah ya, tetap lebih panas. Karena apalah, terserah itu apa namanya istilahnya, apalagi saya konstanta bahan ya. Nah, itu menghasilkan hambatan yang lebih kecil, otomatis dia lebih panas ya, menghasilkan panas yang berlebih, sehingga si karennya ini akan panas ya. Itu kalau si bosingnya lancar. Apalagi kalau si bosingnya ini seret, bukan seret ya, udah pokoknya kering lah ya. Ini itu kering, otomatis gesekan antara as dengan, nah ini contoh. Otomatis gesekan as dengan bosingnya ini akan lebih berat ya. Nah, ketika lebih berat, sahabat pasti akan menaikkan speed ya, karena speed 1 itu alon-alon motornya ya. Nah, speed 2 agak kenceng lah, mengesan gitu. Agak kenceng sedikit, nambah. Resikonya lagi kalau sering pakai speed 2, jelas panas itu makin tinggi. Nah, macet lah gitu ya, macet, apalagi ini nggak ditangani, macet sehingga bahkan ini kebakar ya. Tuh, kebakar. Tuh, nggak ada ya, sebelah sana ada contohnya nih, kebakar ini ya, kokernya sampai kebakar sahabat. Aduh, maaf, saya tinggal. Nah, ini contohnya koker yang sampai kebakar. Nah, ini yang tebel ini. Ini yang Mas Pion ini. Nah, ini. Dia tebel ya. Nah, ini saya nggak bisa 10 ulang karena saya nggak punya kokernya. Nanti nyarilah dari bekas lagi ya. Ini karetnya tebel ini ya. Jauh nih sama yang ini. Jauh ya, 2 kali lipat ya. Masya Allah, mantap. Tuh, begitu ya, ini sampai kebakar. Nah, udahlah, kalau kebakar ya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Udahlah, kembali ya ke asal. Gitu. Oke. Maaf ya. Biasalah video saya mah panjang, prolognya nggak ada isinya. Jadi para guru mah minggir ya. Intinya adalah apa coba? Rawatlah ini. Rawatlah si bosing ini ya. Dengan apa? Dengan menambahkan pelumas. Ya, menambahkan pelumas. Jadi wayahna sahabat harus bongkar ya, bongkar. Beranilah bongkar ya, gampang. Kalau untuk masalah kipasnya itu tinggal dicabut aja, ditarik gitu ya. Atau dikasih minyak dulu. Nah, nanti saya kasih ilmunya. Bukan ilmunya. Saya kasih rahasia dari si minyak ini. Ya, ini minyak andalan saya dan sudah terbukti. Ini saya perhatikan di beberapa video atau di banyak video ini nggak pernah ngebahas minyak ini ya. Ada yang ngebahas itu pakai minyak goreng ya, atau juga pakai oli Gardan ya, oli CVT itu yang belakang. Terus juga ada yang pakai grease ya, pakai stempet itu, pakai apa? Pakai grease itu ya. Nah, itu maaf saya tidak ini ya, karena ya itu tadi akan kotor sahabat ya. Nih contoh nih, kotor. Kalau ini mah enggak ya, bersih ya. Mana punya saya yang kotor. Jadi belepetan.
Nah, pokoknya nanti nah ini masih, ini baru padahal ya. Jadi kan bekasnya itu kotor sahabat, ini tuh ya. Dalamnya itu kotor. Ini saya udah 10 ulang ini. Ini udah saya 10 ulang. Ya. Jadi kotor. Kotor dan itu kadang bikin konslet juga. Bikin konslet. Dan maaf ya. Karena biasanya si oli itu terbuat dari dari fosil ya, dari minyak bumi gitu. Dan jadi untuk melihat sebuah pelumas atau grease atau apa, yang dicari itu adalah ketahanan panas. Apalagi untuk putaran tinggi dan atau beban berat ya. Kalau ini kan bebannya ringan, hanya putarannya RPM-nya tinggi. Ya, makanya efeknya panas juga. Jadi apalagi maaf ya, maaf ampun. Yang pakai minyak goreng itu ya, saya kira itu matang ya. Ya, panas ya. Minyak goreng nggak tahan panas sahabat ya. Terus juga minyak goreng meninggalkan kotoran itu. Kalau habis kebakar itu kayak itu ya, kayak aspal itu. Hitam itu ya. Jadi apalagi nempel-nempel di sini mungkin kepanasan ya. Jadi itu kayak lengket ya. Kalau pakai minyak goreng ya. Mungkin sesaat lancar, tapi sekali lagi dia tidak tahan panas. Makanya yang dicari itu adalah yang tahan panas. Nah, minyak saya itu insya Allah ini dia tahan panas. Bahkan digunakan bertahun-tahun. Itu dia nggak pernah ganti bahkan ya. Tuh, ini apa ini? Oh, lampunya mati sahabat. Sebentar. Saya colok dulu ya. Break dulu. Ya, di akhir acara mungkin atau di tengah-tengah saya akan kasih tahu ya. Rahasia ini. Mahal ini ya. Rahasia loh. Insya Allah awet ya. Udah saya praktekkan beberapa tahun terakhir. Insya Allah ini awet ya. Karena ini minyak encer, tapi dia tahan panas. Encer tahan panas dan tidak nyetrum. Intinya itu dia nggak nyetrum ya. Gitu. Pokoknya spesial pakai telur. Bahkan pakai rendang ya, bukan telur lagi. Oke, kita bahas sedikit-sedikit ya tentang kipas. Saya ingin tuntaskan dalam satu video saja untuk ini. Maaf sekali lagi, bukan saya gimana ya. Ampun. Tidak ya. Tidak, sekali lagi ya. Maaf. Intinya adalah si bosing ini harus dirawat ya. Ya, dibersihkan, selain dibuka itu dibersihkan ya. Dibersihkan, kemudian si bosing ini ditetesi, jangan banyak-banyak. 1-2 tetes aja, tapi yang masuk kalau bisa masuk ke dalamnya ya, ke sininya nih. Jadi ditetesnya itu di dalamnya. Itu ya. Nah, biarkan dulu sini nyerep gitu ya. Karena di dalamnya itu ada busa ini. Kalau yang gede mah gede ya. Bagusnya lagi sih ganti pakai bearing sahabat ya. Jadi bebas perawatan. Hanya memang untuk kipas kecil, untuk pasang bearing jadi challenge juga, jadi tantangan tersendiri dan agak susah ya. Saya lebih suka pasang bearing di yang gede, kipas gede daripada yang ini. Itu nyenterkannya itu agak rumit. Nanti masalah yang agak bikin bete-nya itu adalah menyinkronkan yang belakangnya. Ini ya, kalau ini udah sinkron ini udah enak ya. Repotnya itu adalah ketika yang belakang ini enggak jadi miring gitu ya. Jadi karena udah kenceng si bearingnya ya, udah dilem gitu ya, dilem kuat. Ternyata dia nggak connect sama gearbox yang belakang
yang ini ya. Nah, contoh ini tuh, dia nggak connect sahabat. Nah, ini padahal pakai bearing saya ya. Ini tantangannya. Nah, si senternya itu dia kurang ke sini, kurang ke kanan, ya, kurang ke sana. Jadi ini udah enak ini, ya. Tapi ini nggak pas, makanya harus dirombak-rombak lagi. Apakah dibongkar lagi yang belakang atau gimana gitu ya? Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Jadi harus sabar ya, harus sabar sekali. Ya. Kalau caranya sama dengan untuk kipas besar, untuk pasang bearing ya. Jadi dikasih pelapis dari ini, dari si apa ini namanya? Isolasi kertas ya. Nah, satu lapis si ininya, si rotornya tengahnya ini, sehingga ada spasi gitu ya antara si rotor tengahnya dengan si karennya ini, si ininya yang tengah itu kurang dari 1 mili itu ya, karena satu lapis dari kertas ini kurang dari 1 mili, nggak apa-apa ya, 0, lah sekian ya, itu cuman harus center. Nah, agak susahnya itu kalau udah center mah, tapi saya ya jadi challenge-nya itu makanya harus dalam suasana hati yang enak, kemudian gak buru-buru lah ya, segala sesuatu juga ya. Kalau nanti skill mah akan tumbuh sendiri dengan jam terbang gitu ya. Tapi kalau ketika di awal sih harus hati-hati gitu masangnya itu ya. Nah, kalau ini bekas mas pion ini ya, bekas mas pion yang kecil. Saya udah lilit ulang. Ini tanggal berapa? 9 bulan 8. Itu ya. Belakangnya ini besi ya, cuman ini saya ganti nih. Aslinya pakai besi ini. Ya, itu tadi harus dipadu padankan tapi harus pas. Kalau sudah pakai bearing sahabat ya. Itu tantangan tersendiri. Kalau yang kecil itu menurut saya lebih susah, yang kecil. Bikin bete saya gitu ya. Kalau yang gede itu senternya, nyenterkannya lebih gampang kalau menurut saya gitu ya. Nah, minyak rahasia untuk merawat dari si bushing ini adalah, gak ada rahasia lah sekali lagi ya, yaitu adalah ini. Apa ini? Ini adalah minyak apa? Saya sekilas saja. Nanti di screenshot. Silakan screenshot video gambar yang tadi. Itu adalah minyak atau pelumas daripada kulkas ya. Untuk kompresor kulkas atau refrigeran atau juga AC ya. Ini ya. Saya milih ini, logika saya pakai logikanya adalah wong AC atau kulkas aja bertahun-tahun ya, itu terendam, itu si kompresor kan terendam minyak ini ya, itu awet gitu kan. Itu ya. Ini sebotol ini murah 22.000. Kalau dulu saya beli ini udah berapa tahun, ini expire-nya tanggal berapa? Desember 2023. Nah, kalau ini ada expire-nya sahabat ya, yang namanya oli pelumas itu ada expire-nya. Jadi ya disarankan di bawah ini dipakainya. Kalau di atas ini maka itu di atas masa aktifnya ini otomatis kan performanya akan menurun gitu ya. Kemudian ada bau sih ya. Kalau sekarang sih udah mulai ada bau-bau gitu ya. Tadinya sih baunya agak berkurang, tapi kalau udah lama itu ada bau tengik gitu. Gitu ya. Insyaallah, tapi awet, insyaallah awet ya, insyaallah awet. Coba saja, nyoba kan bayar ya. Nah, si minyak ini efektif untuk besi
lawan besi, maksudnya besi yang bersinggungan dengan besi lagi ya. Tapi ini kurang cocok untuk ke bearing ya. Bearing nggak cocok. Bearing lebih baik pakai grease. Grease yang bagus ya. Saya punya grease. Aduh, kemana ya? Pokoknya ada yang untuk gardan mobil belakang bawah itu ya. Logikanya adalah dia tahan, dia anti air, terus bertahun-tahun nggak pernah diurusin, yaitu yang di kolong itu yang buat gardan yang itu ball joint, bukan ball joint ya, apa itu ball joint juga bisa mungkin ya, yang pokoknya gardan yang hitam itu. Nah itu rupanya juga memang udah hitam sih, bawaan aslinya juga udah hitam, jadi bukan hitam kotor, memang dari sononya udah hitam dan lebih encer, tapi itu tahan sahabat. Lebih tahan ya kalau untuk ini. Nah sih saya ngomong nggak, pokoknya itulah, apalagi pokoknya minyaknya ini ya segini tuh awet. Wah ini udah saya 2019 apa ya saya beli teh ya. Pokoknya masa aktifnya sih jauh ya, 3 tahunan. 2019 apa 2020 ya ini saya beli teh itu ya. Tapi ini kurang cocok untuk yang ada karetnya. Walaupun memang si karetnya nggak mengembang, tapi kalau ke karet itu dia kering. Ya, dia mengering itu, nyerap itu ke karetnya ya. Jadi kalau untuk senapan angin misalnya ini nggak cocok. Untuk sengin itu nggak cocok ya. Gitu ceritanya. Jadi minyak, jadi ininya dirawat, intinya dirawat ya. Pokoknya yang namanya dinamo, pokoknya yang namanya current ini dia udah menghasilkan panas. Basicnya, dasarnya aja dia udah panas sahabat ya. Walaupun lilitan saya ini udah saya tambahin mungkin totalnya jadi 3000 lilit, itu tetap panas ya, tetap menghasilkan panas. Walaupun memang lebih adem dari yang aslinya. Karena yang aslinya mungkin hanya 2200, 2300-an. Saya tambah gitu ya. Gak apa-apa. Asal jangan dikurangi justru. Kalau dikurangi pasti akan panas gitu. Karena ohmnya turun ya. Ohmnya hanya, nah kalau over kebanyakan lilitannya itu putarannya dia akan pelan. Karena ohmnya tinggi ya. Ohmnya tinggi, maka nilai ohm ya, nilai tahanannya tinggi, maka efeknya adalah putarannya jadi geboy. Tapi saya suka itu. Saya suka agak geboy, jangan kenceng-kenceng, masuk angin ya. Jadi saya sukanya yang alon tapi konsisten gitu, alon terus dipegang adem, enak lah, nyaman gitu ya. Jadi saya tes seminggu misalnya ya. Jadi kalau saya tes kipas itu jangan sebentar-sebentar, seminggu saya tes gitu ya, saya biaran aja pokoknya. Saya titip ke orang yang di rumah, jangan dimatikan pokoknya, tungguin aja, biarin gitu, ngetesnya itu ya. Nah insya Allah nih si awet, ini si minyak ini awet ya, insya Allah gitu ya. Apalagi penyakit kipas, nah itulah, cuman itu sih intinya, panas sehingga gosong ya sampai angus. Nah kalau udah begini kan ya wafat, insya Allah ya wafat, dan nggak bisa ketolong karena kokernya rusak. Kalau kokernya masih bagus sih bisa ditolong, ini saya bisa lilit ulang itu ya. Jadi tingkatan tertinggi dari kipas itu adalah melilit ulang ya. Intinya adalah dirawat sahabat, dirawat, dibuka, dan ini diisi atau diberi pelumas. Pelumasnya yang bagus, belanja sekali untuk bagi-bagi ke keluarga, kemana gitu, temen yang minta kasih gitu, jangan apalah istilahnya, karena banyak gitu ya. Ini isinya seliter ya. Apa sih ini ya, nggak tahu lah, pokoknya ada seliter lah ya. Itu sahabat, intinya itu.
Kipas itu kan ada yang 2 speed ya, ada 2 speed, ada yang 3 speed. Kalau 2 speed itu berarti 3 kabel ya. Yang satu di dalam, ya, jadi nyambung ke paling bawah, ya itu istilah saya putus dalam. Kalau putus dalam, ya biasanya ini kabel yang langsung ke jalur listriknya ya, ke jalur listriknya. Jadi ke jalur listriknya ini ada satu, ini langsung satu ke sini. Nah yang satu kan masuk dulu ke saklar. Nah saklar nanti dibagi ya. Jadi bergantian mau yang nomor speed 1 apa yang speed 2 misalnya. Kan gitu ya. Jadi pakai 1 apa 2 gitu. Ini ya. Pakai saklar. Nah kalau yang ini putus ini gampang karena di luar sini. Tapi kalau yang ini yang putusnya yang mana dulu. Nanti kalau udah putus pangkal di dalam, nah itu yang susah. Nah biasanya kipas-kipas yang 3 speed ini ya, karena memang dia itu nih speed 4 ya jadi ya. Jadi 1 ke PLN langsung ke kabel 1. Nah yang 3 ini speed ya. Maaf, ini teh pakai aluminium gitu. Nah, jumlahnya sedikit lagi mungkin ya, sehingga panas, sahabat, panas. Karena memang maaf juga, karena mungkin perawatan bushingnya tidak terawat, otomatis dia kering. Ketika kering, speed 1 pasti kan geboy ya, putarannya lambat. Dia akan pakai speed 2 gitu untuk mempercepat putaran karena nggak kerasa adem kalau 1 ya, karena ya geboy-geboy gitu ya putarannya. Nah kalau pakai bearing beda lagi ceritanya ya. Jadi kalau pakai bearing itu tanpa perawatan, nggak perlu dirawat. Ya. Karena bearing itu nggak langsung macet, dia akan berisik dulu. Sebelum macet, bearing itu dia akan berisik dulu. Ser gitu ya, kayak ya itulah kipas kalau dinamo ini mesin air gitu ya, pompa air. Itu kan berisik tuh. Nah kalau udah berisik itu artinya dia udah oblak tuh, udah mulai kering gitu ya. Ditambahin biasanya dikasih minyak itu agak ngurangin suaranya, tapi tetap berisik. Nah makin berisik itu kan otomatis dia udah mulai terkikis gitu ya, si bola-bola itunya, bola bajanya ya udah mulai mengecil. Otomatis pokoknya berisik lah, nggak langsung pecah dia, nggak langsung macet gitu ya. Kalau bearing yang bagus, kalau bearing yang maaf ya, bearing juga macam-macam. Cari yang menengah sahabat ya. Pokoknya yang harga 4.000 up, yang harga 4.000 ke atas di online itu biasanya lebih awet ya. Biasanya lebih awet. Lebih cirinya itu dia angles gitu. Kalau diputar tuh angles. Gitu si bearingnya itu ya. Harganya juga 4.000 up. Jangan ini, jangan kesengsrem sama yang murah. Ada yang 1.500 ya, ada itu bearingnya. Aduh itu mah maaf sangat-sangat tidak recommended. Itu geboy oblak sahabat ya. Jadi si ininya tuh oblak. Oblaknya itu ke atas bawah, bukan kalau oblak maju mundur sih mending ya. Ini atas bawah itu goyangnya itu. Nah kayak ini nih goyang. Kalau ini mah dudukannya yang goyang, ininya dalamnya. Karena memang saya ambil ininya nih, saya ambil gitu ya, jadi agak oblak. Tapi center kok dia ya, aman ya. Dia udah bearing nih. Itu sahabat. Bulat ya. Nggak praktek cina, teori saja. Ya itulah. Pokoknya intinya perawatan ya. Kalau pakai minyak ini biasanya ya bahkan durasinya lebih jauh. Bisa 3 bulan atau 4 bulan baru ditetesin lagi. Dan akan selalu, insya Allah akan selalu ini lancar jaya sahabat ya. Itu saya tes itu, saya coba tes ya. Maaf ya, tidak recommended dengan minyak yang itu, yang apa, yang pokoknya yang buat ini, yang buat mobil, yang buat ini, karena dia memang tidak dirancang untuk RPM tinggi ya. Dia dirancang untuk beban misalnya ya, beban berat gitu. Tapi RPM-nya kan rendah, otomatis melumasi tapi tidak panas gitu ya. Nah kalau ini kan panas, jadi carilah
yang tahan, yang paling tinggi titik didihnya. Kalau minyak goreng itu titik didihnya mungkin yang rendah, ya sebentar aja udah matang, ya. Kalau udah matang nanti kayak aspal, gitu ya. Begitu untuk saat ini. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan tanyakan tentang dunia kipas mah, ya gampang lah. Kalau kipas gede ya udah banyak video saya ya kemarin. Udahlah pokoknya semangat. Nah sekarang ini mah khusus kipas kecil. Ini koleksi saya nih. Ya, berbagai merek, dari merek terkenal sampai merek odong-odong ada ya. Itu sudah saya ganti bearing, kebanyakan udah saya ganti bearing. Tapi juga pakai bushing juga nggak masalah ya, kalau pakai minyaknya yang ini, insya Allah awet, lebih awet lah ya. Tetap ada masa expire-nya, ada waktu untuk dirawat ulang gitu ya, tapi usianya akan lebih banyak, lebih jauh gitu ya. Jadi reliability, waduh bahasa naon itu ya. Begitulah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.